Sobat Maranatha, Maranation, di mana saja Anda berada, senang jumpa lagi dengan teman-teman sekalian. Saya Pendeta Hariman Andre Patiana Kota dalam acara Ice Podcast. Teman-teman, hari ini saya kedatangan tamu istimewa, sangat istimewa. Siapa dia? Penasaran kan? Inilah Profesor Frans Umbu Data. Selamat datang Prof. Frans di acara Ice Podcast. Selamat sore Bapak Pendeta. Hatur nuhun pisan kata orang Sunda. Prof. Frans sudah bisa saat ketik logat Sunda? Nah, masih berusaha. Masih berusaha. Terima kasih Prof. Frans di sela-sela kesibukan mau datang di Ice Podcast. Terima kasih, saya juga sangat terhormat dapat kesempatan Iya. ikut podcast Ice. Ini teman-teman, kita punya seorang pimpinan yang baru. Rektor Universitas Kristen Maranatha periode 2025-2030 ya. Prof. Frans Umbu Data. Dari namanya Umbu Data ini asal dari Sumba. Tapi beliau tinggal di Kupang di Nusa Tenggara Timur. Dan karena kasih sayang Tuhan, beliau sekarang ini dipercaya sebagai Rektor Universitas Kristen Maranatha. Bapak Frans, kita mau omong-omong sedikit ya. Kita siap. Mengenal lebih jauh ya tentang visi Prof. Frans. Ini Prof. Frans, kalau orang Sunda bilang punten ya, punten itu permisi, minta maaf, ada yang mau ditanyakan ya. Kenapa Prof. Frans kok berani-beraninya gitu ya mau datang dari Nusa Tenggara Timur, dari Kupang ke Bandung untuk jadi rektor. Ini biasanya kan orang dari Jakarta, orang dari Bandung pergi ke daerah untuk jadi rektor, jadi pimpinan. Ini dari daerah, dari Kupang datang ke Bandung jadi rektor. Apa yang membuat Pak Frans berani ke sini nih? Baik, saya kira ini pertanyaan yang tidak saja menarik tapi juga menantang gitu ya. Saya memang dari sejak saya dipercaya di perguruan tinggi sebelumnya di Universitas Nusa Cendana, Universitas Negeri terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya pernah menjadi rektor 2 periode. Dan dalam pengalaman itu saya punya mimpi untuk bagaimana pendidikan tinggi di negara kita ini dimajukan. Tidak lain adalah untuk kita memberi yang terbaik dari kita ketika kita mendapatkan kepercayaan untuk memimpin sebuah perguruan tinggi. Dan walaupun masa jabatan saya sudah lama selesai, itu 11 tahun yang lalu di Undana, berakhir di Desember 2013. Itu terakhir saya melewati 2 periode kepemimpinan sebagai rektor. Tetapi semangat untuk membangun kemanusiaan itu tidak pernah surut. Jadi soal berani atau tidak berani itu yang utamanya ialah bahwa saya punya semangat melayani untuk tugas-tugas kemanusiaan. Ketika kesempatan untuk mengambil bagian dalam suksesi Rektor Universitas Kristen Maranatha, saya minta Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, maka tolonglah Tuhan beri saya kesempatan kali ini untuk melayani. Karena saya melihat bahwa Universitas Kristen Maranatha ini punya masa depan yang luar biasa dan harus berkembang lebih tinggi lagi. Walaupun sudah berstatus universitas berakreditasi unggul, tapi tidak selamanya bahwa semuanya sudah unggul. Nah,
keyakinan itu mendorong saya untuk mengambil bagian dalam proses ini, walaupun saya yakin untuk mewujudkan sampai secara fisik saya berada di Universitas Kristen Maranatha, lalu kemudian dipercaya oleh yayasan, lalu kemudian tentu saja ini tuntunan tangan Tuhan yang luar biasa untuk sampai ke sini. Sekaligus bagi saya sebuah mujizat sebenarnya ya. Kalau yang Bapak Pendeta bilang itu berani, itu sudah lebih dari sekedar berani. Bertekad untuk memberikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya selama ini, pengalaman, dan dari pengalaman itu saya memimpin di perguruan tinggi negeri itu bukan mudah. Tantangannya sangat luar biasa. Apalagi perguruan tinggi negeri di daerah itu luar biasa tertinggal. Tapi membawa perguruan tinggi yang tertinggal bisa dikenal di tingkat nasional, tentu itu bukan pekerjaan yang mudah. Dan di sana saya mengalami Tuhan. Dalam arti bahwa Tuhan banyak sekali bertindak dalam pelayanan saya selama 2 periode itu. Sehingga dengan keyakinan yang sama, pasti Tuhan akan menuntun saya dalam perjalanan apabila Tuhan berkenan memberi saya kesempatan memimpin di UK Maranatha. Ya itu motivasi sebenarnya. Dan yakin bahwa tantangan yang ada ya pasti bersaing dengan orang-orang yang sangat capable dari perguruan tinggi besar yang ada di Jawa. Itu bukan perkara mudah kalau kita bersaing secara head to head dalam akademik, ya pastilah mereka jauh lebih unggul gitu. Ya. Tetapi saya melihat itu di lapisan yang kedua. Lapisan yang pertama bagi saya adalah terutama saya mendapatkan kesempatan untuk mengkristalkan ide-ide saya memajukan perguruan tinggi, apakah itu di negeri atau swasta, apalagi ini Universitas Kristen. Disitulah saya melihat bahwa saya bersemangat untuk mengambil bagian dalam proses itu. Dan di kemudian hari itu ternyata yayasan melihat mungkin saya punya potensi, jadi mereka bersurat pada saya, mohon kesediaan mencalonkan diri. Wah, itu semangat. Kalau gitu Tuhan tolong saya. Ini saya sudah mau siap berangkat ke Bandung untuk menyampaikan pikiran-pikiran, visi dan harapan yang dengan dukungan semua unsur dan terutama dengan pertolongan Tuhan untuk meyakinkan bahwa saya tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan yang Tuhan berikan melalui yayasan ini jika Tuhan berkenan. Jadi itulah yang menjadi semangat saya untuk ikut dalam suksesi, ikut presentasi di sini, dan pada akhirnya Tuhan berkehendak untuk saya bisa ada di depan Bapak pada saat ini. Teman-teman ini keren sekali ya. Pertama ada satu keyakinan yang mendalam bahwa Pak Frans ada di sini itu desain Tuhan ya. Beliau bisa ada di sini itu sesuatu yang tadi dikatakan ini mujizat. Kalau bukan Tuhan yang menuntun, gak mungkin. Ya, gak mungkin. Nah, tapi yang kedua, beliau datang bukan dengan kosong, ya. Kalau kata anak zaman now ini bukan bukan ece-ece ya, enggak. Beliau datang dengan pengalaman yang luar biasa. Beliau sudah dipercaya oleh rektor menjadi rektor ya, 2 periode ya. Dari satu universitas yang sebelumnya enggak terlalu dikenal secara nasional, tapi hari ini bisa bertumbuh dan berkembang. Jadi beliau punya kemampuan, punya rekam jejak, tapi yang lebih penting adalah beliau mau melangkah karena ada visi Tuhan memajukan dunia pendidikan demi kemanusiaan. Luar biasa Pak Frans. Nah, Pak Frans, ketika Pak Frans sudah terpilih dan teman-teman, Pak Frans Umbudata baru dilantik pada tanggal 1 Maret kemarin ya. Jadi beliau baru beberapa hari menjabat selaku rektor. Nah, teman-teman kan mau tahu juga kan, dengan tadi Pak Frans bilang bahwa beliau sudah tahu bahwa Maranatha ini sudah unggul
ya. Tapi kira-kira Pak Frans punya mimpi apa ya untuk membuat Maranatha menjadi kampus yang unggul terus ya. Tentu meraih unggul itu bisa dicapai, tapi mempertahankan keunggulan dan apalagi meningkatkannya. Nah, ini juga tentu sesuatu yang sangat menantang ya. Apa yang menjadi dream dari Pak Frans? Mimpi saya pendeta tidak lain adalah meyakinkan bahwa pertama lulusan kita itu bisa laku di dunia kerja, tidak saja di tataran nasional tapi di tataran internasional. Karena apa? Di abad 21 ini kan lapangan pekerjaan itu tersedianya secara global. Betul. Ya, kalau dikaitkan dengan kondisi objektif dunia kerja dan dunia usaha, dunia industri yang ada di Indonesia itu, jumlah penduduk usia muda yang ditawarkan jauh lebih besar daripada kesempatan pekerjaan yang tersedia. Berarti sebenarnya lulusan perguruan tinggi termasuk lulusan UK Maranatha itu harus dibekali dengan potensi yang tidak sekedar untuk menjadi jago kandang. Persis. Ya, harus bisa bermain di luar Indonesia. Nah, untuk bisa seperti itu banyak hal yang mesti kita lakukan. Yang pertama itu membenahi sumber daya manusia dosen kita. Ya, di tataran unggul ini kan kita saat ini punya baru 20 orang guru besar. Syarat minimalnya itu kan kita harus menuju ke 20-30% guru besar atau bahkan setengahnya dari tenaga akademik kita itu guru besar. Dan seluruhnya harus bergelar doktor. Ya. Nah, saat ini kita ya kurang lebih setengahnya sudah doktor. Nah, berarti pekerjaan besar ke depan adalah meyakinkan para doktor ini bisa menjadi profesor. Dan itu bukan perkara mudah. Tantangan mengembangkan sumber daya itu bisa berasal dari diri masing-masing dosen. Kurang bersemangat. Menganggap pekerjaannya, rutinitasnya sudah demikian tinggi sehingga dianggap bahwa urus diri sendiri itu sudah nomor 2 dari melayani mahasiswanya. Itu saya kira pandangan yang memang harus kita ubah agar dosen-dosen kita ini, tenaga akademik kita ini bisa di satu sisi mengembangkan karir akademiknya sampai di level yang paling tinggi yaitu guru besar dan tetap produktif menghasilkan karya-karya besar, karya-karya inovasi di satu sisi, tapi juga membayangkan mahasiswa UK Maranatha dilayani dan guru-gurunya adalah guru besar. Itu sebuah kebanggaan bagi mahasiswa kita. Dididik oleh dosen bergelar doktor dan berprofesi guru besar. Nah, itu kan sebuah keunggulan yang menurut saya menjadi mimpi saya untuk bisa diwujudkan. Nah, saya punya keyakinan Pak Pendeta bahwa di tangan Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu. Jadi dari keyakinan inilah maka dalam kondisi objektif kita saat ini, walaupun kita punya 20 orang guru besar sebagai modal dasar kita dengan 100 lebih orang doktor yang segera akan kita proses dengan berbagai cara untuk menjadi guru besar, itu pasti bisa terwujud. Dan berbagai program akselerasi menuju meyakinkan semakin banyak doktor dan semakin banyak guru besar di UK Maranatha, itu bukan hal yang sedemikian sulit untuk dicapai. Yang diperlukan hanyalah komitmen dari pimpinan dan dukungan dari semua lini yang ada di UK Maranatha, dan tentu saja dukungan dari pihak yayasan juga sebagai yang melindungi organisasi ini, sebagai the oversight of the organization. Gitu. Jadi harapan kita di lini mahasiswa juga kita akan meningkatkan tidak saja kemampuan akademik mereka, tapi soft skills-nya kita dorong, termasuk implementasi AIS pada tataran
menginternalisasi nilai AIS supaya pada intinya membuat lulusan kita itu keunggulannya tidak hanya sekedar akademik, Betul. tapi unggul dalam nilai yang menjadi pembeda antara lulusan PT lain dengan UK Maranatha, yaitu bahwa mereka adalah calon pencari kerja yang unggul akademik, unggul dalam nilai-nilai Kristiani yang juga adalah nilai-nilai universal yang termuat dalam AIS itu, yaitu bahwa mereka adalah orang-orang jujur, orang-orang bertanggung jawab, dan juga orang yang percaya diri bahwa mereka bekerja excellent, ya, to excel in everything what they going to do, gitu. Yes. Dan juga selalu mengandalkan prinsip kasih sayang. Ya. Okay. Ya, kalau 3 nilai ini melekat pada diri mereka, mereka itu bisa diterima di mana saja. Itu keyakinan saya. Dan kalau kita punya keyakinan yang sama dengan seluruh lini dan seluruh lapisan dalam UK Maranatha ini, dari dosen, tenaga kependidikan, semua unsur-unsur non-akademik ini saling mendukung dan berinteraksi secara positif, melahirkan satu energi yang luar biasa, menjadi kekuatan utama kita untuk mendorong perubahan yang lebih besar dalam waktu yang lebih cepat. Maka saya kira tidak ada yang tidak mungkin yang bisa kita capai. Di sisi lain tentu kita menerapkan dan mengaplikasikan teknologi yang paling kini untuk meyakinkan kita juga ahead of the others gitu. Yes. Jadi itu kalau kita ahead of the rest, maka we will lead the way gitu ke depan. Yeah. Ya, itu harapan saya. Wow. Mimpi saya. Ini jadi kalau saya bisa tarik ya, Pak Frans mau membawa Maranatha ini menjadi bagian dari world class university ya. Dengan mahasiswa nanti kita mau menghasilkan lulusan yang bisa terpakai bukan hanya dalam level nasional tapi juga dalam level global ya. Bahkan mungkin mereka nggak hanya jadi pencari kerja tapi mereka dengan nilai excellent, betul ya Pak Frans ya. Justru mereka juga bisa menciptakan ya lapangan-lapangan kerja yang baru. Dan Prof Frans menggarisbawahi bahwa kita ini udah punya modal ya dengan guru besar yang ada sekarang, dan Prof Frans mau meningkatkan lebih banyak lagi guru besar ya dengan ratusan doktor yang hari ini kita punya ya, supaya kita bisa menjadi universitas yang mampu bersaing secara global ya. Ini luar biasa. Dan salah satu kata kunci penting kalau saya nyimak dari yang Pak Frans sebutkan tadi, ini butuh dukungan ya, butuh kerjasama, butuh kolaborasi. Begitu ya Pak Frans ya. Kolaborasi ini jadi kata kunci ini. Pak Frans sendiri tidak bisa, Pak Frans butuh teman-teman dosen ya, butuh yayasan, dukungan yayasan, butuh teman-teman mahasiswa ya, justru para stakeholder lain yang memang punya kepentingan dengan Maranatha. Pak Frans, mungkin satu pertanyaan terakhir ya di sesi ini ya, bahwa kira-kira apa prioritas yang akan Pak Frans lakukan ya? Kalau di pemerintahan di luar sana kan ada 100 hari kerja. Nah, ini kira-kira 100 hari Pak Frans untuk Maranatha, tenaon kata orang Sunda ya, apa gitu ya. Saya kira saya dalam posisi untuk meyakinkan 100 hari pertama saya itu ada quick wins begitu. Quick wins yang pertama adalah yang paling menentukan dan merupakan pergumulan kita di UK Maranatha adalah menambah jumlah mahasiswa kita di berbagai prodi. Tantangan yang besar memang, tapi saya yakin tidak ada tantangan yang sedemikian besarnya sampai kita tidak mampu mengatasi. Itu prinsip saya. Jadi hanya soal waktu saja.
saya kemarin dalam kesempatan Family Gathering kan menggarisbawahi untuk kita mulai menjadikan tema doa pribadi kita masing-masing dosen dan tenaga kependidikan kalau di lini, yaitu kita jadikan tagline 2025-2026 mahasiswa baru UK Maranatha 3.000 orang. Amin. Ya. Amin. Jadi saya punya keyakinan bahwa Tuhan akan mengirim 3.000 orang itu mudah sekali. Karena Tuhan punya banyak di store-nya itu, di sana ada banyak. Tinggal beliau mengatur kirim berapa kemana gitu. Ya, kalau kita mintanya 3.000 ya pasti Tuhan kirim. Nah, kalau begitu ada sinergi tidak saja dalam konteks bekerja, mencari, dan marketing kita jor-joran kemana-mana. Tapi kita juga harus membawa ini dalam doa, sehingga kita sekaligus berdoa dan bekerja. Doa minta 3.000, tapi Tuhan baru akan wujudkan kalau kita bekerja keras, meyakinkan dengan cara-cara yang benar dan tepat. Tentu tidak ada waktu untuk saya uraikan itu di sini secara lengkap, tapi memang kita bersemangat. Salah satu quick win kita ke depan, sebelum masuk semester ganjil kita sudah punya mahasiswa sebanyak itu. Amin. Dan dengan harapan bahwa semua prodi yang selama ini cenderung minim jumlah mahasiswanya, itu akan diisi oleh Tuhan. Kursi-kursi kosongnya itu akan diisi. Saya punya keyakinan begitu, Pak. Dan selanjutnya kita mau integrasikan AI dashboard system ke dalam infrastruktur yang sudah ada. Kita sudah punya morning. Kita punya morning itu kan kita punya learning management system. Kita juga punya Maranatha One. Jadi ini adalah backbone secara digital yang sudah kita punya. Tinggal kita revitalisasi dengan introduce AI based monitoring system, sehingga pembelajaran kita, teaching and learning and research, bahkan administrative processes bisa kita pantau lebih mudah. Jadi pimpinan itu tidak terlalu sibuk untuk rapat, tapi kita fokus untuk benahi ini pertanyaan-pertanyaan apakah yang menjadi tantangan untuk kita selesaikan dan bisa kita secara efektif menanganinya, dan langkah-langkah ke arah sana itu sudah saya siapkan. Sehingga dalam minggu-minggu ke depan ini kita akan membentuk beberapa satgas, satuan tugas. Ya, selama ini kan kita kerja mengikuti struktur dari atas ke bawah. Itu rata-rata di perguruan tinggi, termasuk dulu juga saya di sana ikut struktur. Karena di perguruan tinggi negeri tidak ikut struktur berarti itu melanggar aturan. Tapi waktu itu saya sering melanggar aturan dalam tanda petik, melawan menentang birokrasi yang kental dan terutama sekali kemapanan. Saya sangat anti pada kemapanan. Ya, jadi kemapanan yang berorientasi kepada menghambat atau memperlambat, menjadi inersia lama-lama. Kita habis energi, waktu juga habis, masa pimpinan kita selesai dan mimpi akhirnya jadi PHP saja. Jadi harapan saya tidak lain adalah meyakinkan satgas-satgas yang akan saya bentuk ini itu dia nanti lintas unit. Jadi WR ini tidak kerja sendiri bidangnya WR, tapi WR dengan WR itu saling mendukung. Anak buahnya di bawah itu di unit-unit direktorat dan lembaga juga saling mendukung. Sehingga tidak ada lagi ego sektoral ya. Tidak ada. Semua kerjaan sinergi. Betul. Nah, itu waktu dihemat, ada percepatan di dalam proses pencapaian tujuan bersama. Tujuan bersamanya apa? Memang itu tadi menghasilkan lulusan unggul, menghasilkan inovasi yang di tingkat nasional dan internasional. Bisa mengangkat nama besar UK Maranatha ke apa yang disebut istilahnya terbang lebih tinggi. Nah, itu bagaimana bisa terbang lebih tinggi kalau lulusannya laku hanya di lokal Bandung Raya saja misalnya. Nah, dia harus laku senasional dan laku internasional lulusannya. Bahkan juga dengan inovasi, lulusan kita juga mampu berinovasi dalam konteks menciptakan kesempatan kerja baru dengan inovasi yang dia temukan. Jadi kita nanti akan dorong
bahwa lulusan kita itu inovatif. Jadi dosennya hanya menggiring dia kristalisasi konsep-konsep teoritis yang dipelajari dalam perkuliahan akan dikristalisasi di laboratorium menjadi prototipe produk, dan kemudian ini menjadi daya tarik bagi dunia usaha dan industri. Terbangun kolaborasi, maka kita terangkat memang benar-benar akan lebih tinggi karena kita dikenal melalui inovasi. Jadi menumpuk jumlah doktor dan profesor saya tidak cukup. Dan profesor dan doktor ini harus berujung kepada produk inovasi. Jadi kita jadi entrepreneurial university ya. Betul. Okay. Jadi nanti materi perkuliahan pun kita akan digitalisasi sehingga delivery-nya itu secara digital dan monitornya menggunakan teknologi artificial intelligence. Itu. Kira-kira mimpi-mimpi ini bukanlah sesuatu yang masih utopis gitu. Sudah ada di sini, hanya when to use it, when to make the right policies, and when to collaborate to get it done. And get it achieved. Itu yang paling penting ya. Jadi teman-teman, mari kita bersama dengan Pak Frans ya. Ini ada energi baru, ada semangat baru, kita mau maju dengan lebih cepat. Ya, maju dengan lebih cepat. Dan tadi langkah taktis yang akan dibuat oleh Pak Frans adalah dengan satgas-satgas yang lintas unit ya, lintas wakil rektor ya, supaya tercapai sinergi, terbangun kolaborasi dan kita bergerak lebih cepat. Satu, tadi ada target beliau, kita mohon Tuhan kirimkan mahasiswa 3.000-an ya, dan semua berupaya untuk capai target itu, lalu mengintegrasikan AI ya ke dalam sistem pembelajaran kita yang sekarang memang sudah terdigitalisasi ya, tapi supaya semuanya bisa berlangsung dengan lebih cepat, lebih baik ya. Dosen tidak harus habiskan waktu dengan hal-hal yang sifatnya administratif ya, dan mahasiswa bisa menikmati pembelajaran ya, termasuk memanfaatkan AI dengan lebih baik ya, dan semua akan didorong kita menghasilkan alumni-alumni yang tidak hanya bersaing di level lokal dan nasional, tapi kita mau berkiprah juga di global. Dan para dosen ditantang untuk menghasilkan produk-produk yang bisa dipakai di masyarakat ya. Ini keren pisan ya. Dari teaching university ya ke research based university, dan sekarang kita bergerak ke entrepreneurial university. Wow. Terima kasih Pak Frans ya. Ini semoga jadi semangat buat kita semua. Pak Rektor juga sudah semangat. Kita bersemangat dengan beliau untuk membawa Maranatha terbang lebih tinggi. Sampai ketemu lagi Pak Frans dalam perbincangan AIS Podcast yang menarik dalam episode-episode berikutnya. Dan para sahabat, tetap tongkrongin acara AIS Podcast kita. Salam dari kami. Salam AIS. Integrity, care, excellence.